Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini. Masih dalam rangka bulan misi, bersama-sama hari ini kita akan merenungkan lebih lagi tentang misi di dalam kehidupan gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan misi kami, bahkan di dalam kehidupan misi di gereja kami. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan untuk dituntun melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 hingga 20. Matius 16 ayat 13 hingga 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian jauh bacaan firman kita hari ini. Keluarga damai, apa sebenarnya sih misi dalam kehidupan gereja, dan mengapa kita harus bermisi dalam kehidupan gereja? Mungkin kita akan bertanya-tanya, untuk apa melakukan misi di dalam gereja? Bukankah gereja sudah berisikan orang-orang, sekumpulan orang yang sudah mempercayai Tuhan? Untuk apa lagi kita memberitakan Injil di dalam gereja? Bukankah gereja sudah dipenuhi dengan orang-orang yang memang sudah mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, mungkin inilah yang menjadi pertanyaan kita, dan sehingga kita pun mungkin juga akan berpikir, misi seperti apa yang bisa kita lakukan di gereja. Karena itu, untuk memahami misi seperti apa yang bisa kita lakukan di gereja, maka kita harus terlebih dahulu memahami identitas gereja. Sebenarnya apa gereja itu? Di dalam bacaan kita hari ini menjelaskan tentang hakikat gereja, yang diawali dengan pertanyaan Yesus kepada para muridnya tentang identitas dirinya. Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku menurut kalian?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan bahwa kamu adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia." Semua itu adalah nama nabi-nabi besar yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sosok yang sangat diagung-agungkan. Namun ketika mereka semua memberikan jawaban seperti itu, Yesus tidak merespon. Namun ketika Petrus menyatakan bahwa Yesus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus merespon Petrus dengan menjawab, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Dan Yesus melanjutkan respon jawaban dari pernyataan Petrus itu dengan mengatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku." Dari pernyataan Yesus ini kita dapat memahami bahwa gereja atau jemaat Tuhan itu didirikan di atas pengakuan pada Yesus sebagai pribadi Mesias. Petrus menyatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Karena itulah Yesus menjawab, di atas pernyataan batu karang ini, di mana batu karang itu merupakan arti nama Petrus. Jadi artinya di atas pernyataanmu ini Petrus,
aku akan mendirikan jemaatku. Sehingga kita dapat mengartikan gereja sebenarnya berisi sekumpulan orang yang menyatakan dirinya sebagai, yang menyatakan mereka adalah orang-orang yang mengakui Yesus adalah Mesias di dalam kehidupan pribadi mereka. Mesias artinya yang diurapi. Dengan demikian kita dapat tahu bahwa Mesias itu adalah seorang yang sebenarnya dipilih untuk menjadi raja. Karena konteks di dalam kehidupan bangsa Israel, seorang yang dipilih menjadi raja itu dia akan diurapi oleh nabi. Dia akan mendapatkan minyak pengurapan di atas kepalanya yang menunjukkan bahwa dia dipilih sebagai seorang raja. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya gereja adalah sekumpulan orang-orang yang menjadikan Mesias sebagai raja yang berkuasa di dalam kehidupan mereka dan yang akan membebaskan kehidupan mereka dari segala belenggu-belenggu penjajahan. Di dalam makna ataupun maksud Tuhan Yesus tentu saja di dalam membebaskan umat dari belenggu dosa. Keluarga damai yang dikasihi dalam Tuhan, karena itulah pemahaman tentang gereja ini berlaku tidak hanya pada waktu masa bangsa Israel atau murid-murid hidup saja, tetapi ini berlaku sepanjang masa. Gereja menjadi sekumpulan orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus menjadi raja di dalam kehidupan mereka. Raja yang berkuasa dan akan membebaskan mereka. Jadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan mereka. Keluarga damai, ketika kita sudah memahami arti gereja itu, maka sudah saatnya kita pun juga menjalankan misi kita. Bagaimana kita bermisi di dalam kehidupan gereja? Seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar memperkatakan atau membicarakan yang namanya Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda sekalian juga seharusnya menjadi orang-orang yang menghidupi hal itu. Sehingga ketika kita mau menjalankan misi atau mewartakan tentang Tuhan di dalam kehidupan bergereja kita, itu bukan berarti kita sekedar memperkatakan atau membicarakannya bersama dengan rekan-rekan sepelayanan kita di gereja. Tetapi seharusnya kehidupan kita secara keseluruhan melalui perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita adalah orang-orang yang sejatinya merajakan Yesus di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan persekutuan kita di gereja maupun dalam pelayanan kita. Di sanalah sebenarnya kita menjalankan misi kita di dalam kehidupan gereja. Gereja merupakan satu kesatuan tubuh di dalam Kristus Tuhan. Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, menjadi orang-orang yang diikat erat di dalam satu pimpinan, yaitu Yesus Kristus. Kita diikat erat dengan kasih, sehingga kita menjadi satu keluarga yang seharusnya saling mengasihi dan melayani. Disitulah sebenarnya kita menjadi orang-orang yang dapat menjalankan misi di dalam kehidupan gereja, yaitu kita menjadi orang-orang yang satu pikiran, menjadikan Yesus sebagai raja di dalam kehidupan bergereja kita. Sehingga hidup kita ini di dalam kehidupan gereja, kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain, dan saling melayani. Karena kita tahu kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan bergereja Anda sekalian saat ini? Apakah Anda sudah menjadi orang-orang yang menjalankan misi di dalam kehidupan gereja Anda? Menjadi orang-orang yang sungguh menuhankan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan bergereja Anda? Atau masihkah kita seringkali menjadikan ego kita itu sebagai raja di dalam segala tingkah laku, pemikiran, dan perbuatan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang seharusnya menjalankan misi gereja kita dengan kita menjadi orang-orang yang saling merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain,
sehingga kita ini menjadi gereja yang benar-benar mencerminkan kesatuan tubuh di dalam Kristus Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Selamat menjalankan misi di gereja. Kiranya kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjalankan misinya di dalam kehidupan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Raja dalam kehidupan kami yang boleh menuntun seluruh hidup kami Tuhan, bahkan dalam kehidupan gereja kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus memampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus merajakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Pakailah kami untuk kami boleh saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain.